Hai, welcome back to Friday Fragrance bersama aku, Syafa. Kan biasanya dia sama Syafa ya, kembarannya. Aku Hani. Dan aku Pranes. Kali ini kita mau membahas tentang parfum-parfum Friday Fragrance edisi Aquarius. Kalau mau tahu parfum rekomendasinya apa aja, Keep on watching. Oke, jadi kalau kita ngomongin Aquarius nih, itu berarti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari tanggal 20 Januari sampai 19 Februari. Oke, dan kamu? Aku 21 Januari. Oh, jadi yang awal-awal ya? Iya. Deket-deket Capricorn ya? Deket-deket, tapi aku sebenarnya Aquarius mentok sih, Kak. Aquarius mentok ya? Iya, aku Aquarius parah. Soalnya kan yang sebelumnya kan kita Capricorn, yang aku sama Syafa, dan mereka berdua itu kan selalu kemana-mana bareng ya. Terus kayak gak ada bedanya gitu. Iya, kita nempel terus kemana-mana. Sama aja nih karakternya. Dari SMA. Dari SMA. Nah, kita lihat ya, ternyata beda apa enggak nih sama Capricorn. Oke, kita lihat. Oke, kalau ngomongin Aquarius, ininya apa sih elemennya? Elemennya itu angin dia. Angin ya? Angin, masuknya ke air sign. Oh gitu? Iya, Aquarius itu barengan sama Gemini dan Libra. Oh, jadi bukan air? Bukan. Air, water Iya, elemen? aku juga awalnya mikir kayak gitu, Kak. Gitu, enggak ya? Enggak, Kak, ternyata. Sama sekali enggak? Kita elemennya angin, tapi itu tuh sama mirip-mirip aja sih, Kak. Ya kita untuk elemennya angin, tapi untuk simbolnya kita air, jadi kita benar-benar freedom. Oke, gitu. bisa antara angin dan air gitu ya. Betul. Terus kalau kita ngomongin wangian, kan ada bunganya tuh. Setiap zodiak itu ada ininya, bunganya ya, Iya, flowers betul. itu. Nah, bunganya tuh apa? Bunganya itu anggrek, yang kayak ada di belakang kita. Mahal ya bunganya, jadi makanya cuma ada satu tangkai. Anggrek itu sebenarnya macem-macem kan ya. Betul, tipenya tuh ada kayak 20.000, tapi sebenarnya in general wanginya kan agak kayak sedikit kayak vanilla gitu ya, iya agak betul. musky. Beberapa ada yang lebih intens tuh kayak wangi-wangi kardamom gitu, tapi in general tuh emang vanilla dan musky gitu. Jadi kalau yang suka wangi-wangi seperti itu akan ada banyak nih ya rekomendasinya. Di depan kita ada banyak nih ya. Banyak. Terus kalau ngomongin karakter, nah kamu kan pasti paling tahu nih karakter Aquarius seperti apa. Oke, jadi Aquarius itu yang pertama one of a kind. Oke. Gitu. Jadi kita itu populasi tersedikit di dunia. Wow. Di dunia ini cuma ada langka banget. Harus dilestarikan. Harus dilestarikan. Kita cuma ada 6,3% yang ada di dunia ini. Oh, gitu. Itu kenapa ya? Apa karena enggak sih Februari kan bulannya pendek? Apa karena itu atau? Nah, itu aku juga kurang paham sih kenapa kita paling sedikit, tapi itu yang bikin kita tuh unique and one of a kind. Gitu. Jadi kalau prinsipnya Aquarius sih biasanya normal is boring gitu. Kita pengennya yang beda gitu kelihatannya. Dan secara personality wise pun aku juga bisa ngerasa, kan aku juga punya banyak teman Aquarius ya, Kak. Oh gitu. Itu tuh kalau misalkan mereka yang ekstrovert tuh ekstrovert banget. Tapi kalau introvert tuh introvert banget. Iya, kamu gak usah jelasin kamu yang mana. Iya. Cuma ketahuan banget ya. Iya, cuma kita tuh kayak punya that Aquarius bond yang kita tuh jadi satu sama lain tuh connected aja gitu, Kak. Oke, karena cuma sedikit itu ya, jadi kayak harus bersatu. Harus gitu bersatu kan. kita. Dan tadi menarik karena kamu kan di awal tuh ngomongin data gitu kan, dan Aquarius itu katanya analytical banget. Iya, data. Udah ada datanya 6,3%. Tapi kan sebenarnya kayak analytical, tapi di satu sisi tuh kayak kreatif banget kan. Yes, betul. Eccentric gitu, Eccentric, out of the box. Ingin. Iya, jadi dan Aquarius itu juga unpredictable juga gitu, Kak. Dan ini kata Karere nih ya, kita tuh semi-semi alien. Gitu. Kita semi-semi alien yang benar-benar different deh pokoknya gitu. Oh, yang aku baca juga sebenarnya nyambung sama yang kamu bilang tadi, katanya Aquarius itu love teamwork gitu, emang senang kerja satu tim gitu. Betul. Nah, ternyata itu juga karakternya tuh terbentuk karena ngerasa kalau Aquarius itu cuma sedikit gitu kan ya. Jadi memang harus bersatu gitu. Iya, aku nggak bisa banget lagi kalau harus yang kayak kerja bener sendiri gitu. Aku kayak agak sedikit, aku butuh opini dari orang lain juga gitu. Ini yang paling sering banget aku dengar karena kemarin aku sempat bikin question box juga nih. Jadi ini based on data lagi-lagi analytical. Kita itu selalu dibilang cuek, dingin, kulkas 2 pintu, padang salju, es batu. Tuh kita selalu dibilang cuek banget, Kak. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngelihat lo, ini tuh emang buat orang yang nggak kenal tuh agak ada aura-aura intimidating sedikit sih. Kayak nggak ketebak aja nih orang kayak gimana sih gitu. Dan iya benar, kita tuh dibilang cuek banget, tapi itu sebenarnya ini klarifikasi dari Aquarius ya. Jadi kita tuh sebenarnya temboknya tuh terlalu tinggi aja dan terlalu tebal gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang bisa break itu tembok, kita pasti bakal luluh kok. Oh gitu. Tapi gimana caranya nge-break itu tembok?
Itu tuh harus perlahan aja sih Kak, dan pokoknya harus usaha sampai bikin kita tuh luluh gitu. Oke. Dari action, kita tuh suka action gitu. Terus nanti biasanya kalau kita udah luluh nih, kalau misalkan in terms of relationship kita bakalan bucin banget. Oke. Karena aku kenal semua teman aku yang Aquarius tuh biasanya bucin banget, bucinnya tuh bucin parah deh pokoknya. Dan kita tuh ya ibaratnya kita will do everything to our partner. Oke. Gitu. Dan kesabaran Aquarius tuh sesuai sama ininya ya, kan laut ya. Jadi kesabaran kita seluas samudra. Betul. Tapi kita biasanya punya limit sih Kak. Jadi kalau misalkan kita udah sampai ke limitnya, ya udah that's it. Oke. Enough is enough, game over gitu. Jadi gitu ya, yang lagi deketin cowok dan cewek dengan horoskop Aquarius. zodiaknya Aquarius udah dijabarkan dengan Pranes cara-cara untuk mendobrak hati kita tuh harus emang usaha gitu. Sama kita tuh sebenarnya juga pengamat. Terus kita lanjut ke birthstone. Oke. Birthstone-nya itu katanya ametis. Yes, ametis. Dengan warna ungu gitu kan. Ungu. Kamu suka warna ungu nggak? Aku suka yang semi-semi ungu, biru itu aku suka. Oke, dan katanya si ametis ini punya healing power gitu ya. Oh. Iya katanya, dan bisa bikin zen gitu. Oke, untuk yang pertama kita bahas berdasarkan bird flower-nya dulu ya, Oke, yaitu boleh. anggrek. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih parfum-parfum yang notes-nya tuh anggrek gitu. Mungkin karena mahal atau apa ya. Tapi ini aku ada satu Tom Ford yang Black Orchid. Jadi memang dari namanya aja tuh udah orchid. Orchid banget ya. Iya, dan wanginya sebenarnya sih kalau nyium ini nggak langsung kebayang anggrek ya, cuma adalah elemen-elemen anggreknya, ada maskinya, ada vanilanya gitu kan, ada sedikit spicesnya. Powdery juga ya Kak? Iya, ada powdery, lama-lama tuh dry down-nya powdery banget sih, terus ada patchouli-nya gitu. Ini wanginya enak banget dan mahal sih ya, sesuai dengan anggreknya. Dan bunga ini. Iya, terus yang kedua yang notes-nya ada orchidnya itu juga si Chanel ini. Chanel number 22, again kalau kita cium tuh bukan yang anggrek gitu kan, nggak mengingatkan kita sama anggrek. Oh iya, ya, beda banget ya Kak sama yang tadi. Iya. Tapi ini tuh lebih soapy, lebih aldehydic, ada jasminnya juga. I see. Ini enak banget sih. Ini soapy banget sih Kak, iya, tadi aku langsung kayak kebayang sabun, wangi sabun gitu. Bener-bener sabun tapi yang mahal lah ya iya. gitu. Ini enak banget. Terus kalau kita ngomongin wangi anggrek kan tadi udah dibilang ya agak-agak musky gitu. Nah ini ada dari Savenco yang Minuet. Menurut aku ini wanginya yaitu dia sedikit banget floral, ada vanilanya. Terus ya musky banget sih, ujung-ujungnya ya. Ini yang baru ya Kak, kalau nggak salah, baru rilis ya? Iya, baru-baru banget ya, kayak salah satu yang baru lah ya, mungkin rilis 1-2 parfumnya terakhir gitu. Oh, tapi dia benar-benar manis ya Kak? Iya. Kayak manis banget gitu? Iya, manis banget. Setahu aku Aquarius tuh suka yang slightly sweet ya, kayak vanilla gitu, tapi bukan yang manis banget sih. Betul, setuju gitu. banget, kayak sweet ya kan? but not candy. Iya, gitu. bukan yang gormong gitu. Nah, kebanyakan tuh yang kayak Vanillish itu tuh adalah parfum-parfum dari kayak Bath and Body Works atau kayak Victoria's Secret atau Zara tuh banyak banget tuh wangi-wangi yang ada nuansa orchidnya. Kalau kamu ada nggak yang parfum yang ada notes anggreknya? Aku kalau misalkan untuk parfum yang notes anggrek itu nggak ada Kak. Jadi aku based on my personality sama hobinya para Aquarius aja ini. Gitu. Oke. Jadi tadi kan aku bilang kalau karakteristiknya itu one of a kind. Ini udah sesuai banget Kak sama namanya. Oke. Dari unusual, one of a kind. Jadi dia itu sebenarnya notesnya itu semuanya tuh ISO super Kak. Iya. Gitu. Jadi dia emang wanginya one of a kind dan nggak semua orang tuh bisa nyium. Bahkan kita sendiri tuh kadang-kadang nggak kecium wanginya, tapi orang lain tuh bisa langsung kecium gitu wanginya. Dan bisa beda-beda gitu kan? Bisa beda-beda gitu. Dan dia tuh ibaratnya si parfum one of a kind ini adalah primer untuk parfum. Jadi abis kita pakai parfum ini, kalau kita di layer. Iya, kalau kita layer pakai yang lain tuh jadi kayak lebih enhance gitu wanginya, lebih strong lagi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang nggak paham nih tentang ISO-E Super gitu. Itu basically tahu aku itu tuh kayak synthetic material ya, yang wanginya tuh lebih kayak musky gitu. Yes, agak-agak sedikit cedarwood-nya juga. Iya, woody, tapi yang woody-woody yang masih aman banget buat orang yang nggak familiar sama woody kan ya. Betul. Kalau di Kahani sendiri ini wanginya kayak apa Kak? Ya, cedar sih. Cedar ya? Lebih ke cedar gitu. Ada slightly sweet gitu, terus woody. Soalnya kalau di aku tadi pas aku semprot Kak, itu wanginya kayak furniture gitu. Iya, kayak kayu yang baru dipelitur gitu kan. Betul, bener kayak kayu banget gitu. Iya. Tapi pas aku coba layerin pakai parfum yang lain,
Jadi parfum yang lain itu malah lebih strong dan lebih benar-benar kayak kencang gitu wanginya. Dan lebih tahan lama ya. Lebih tahan lama. Jadi ini one of a kind banget. Very Aquarius. Iya, dan ya itu one of a kind karena di setiap orang akan beda-beda ya. Betul. Dan untuk kayak beberapa parfum yang memang apa ya approach-nya atau konsepnya dengan si ISOE ini sebenarnya ada merek lain juga tuh si Eccentric Molecules. Ya itu juga kayak gitu. Kebanyakan tuh itu ISOE base terus baru ditambah elemen-elemen lainnya. Kalau di local brand itu salah satunya juga Hint. Oh, Hint. Iya nggak sih? Iya, Hint kan benar-benar. kayak molecular base gitu ya. Ini aku bawa yang Identity sama sih wanginya tuh menurut aku kurang lebih seperti itu juga. Dan dari namanya Identity udah kayak Aquarius banget nih yang kayak Bener, kayak punya identitas sendiri gitu. Betul, you have your own identity. Itu wanginya kayak agak lemony, cedar juga, terus watery gitu kan. Iya, betul Kak. Kurang lebih agak mirip-mirip lah, tapi nanti di setiap orang bisa beda-beda keluarnya seperti apa. Gitu. Oke. Dari aku paling ada ini nih yang agak mirip-mirip ISOE ya, si Super Cheddar. Oh, Dari By Rido. Iya, cobain deh. Itu juga sama ya, wanginya kayak musky, terus slightly aromatic, terus agak sweet juga. Iya. Ya kan? Iya. Ini sweet sih Kak. Iya kan? Tapi nggak sweet-sweet banget. Tapi nggak sweet banget gitu. Jadi ini masih masuk banget di hidung aku. Iya. Jadi buat yang biasanya senangnya wangi fruity atau wangi floral dan mau mulai venture out ke yang woody sedikit lebih berat, nah boleh ini kayak first step-nya ya kan? Iya, betul. Si Super Cheddar ini gitu. Karena wanginya woody tapi masih kalem, masih bisa diterima. Iya betul, nggak yang gonjreng banget gitu wanginya. Iya, nggak langsung intense. Yes. Tadi udah yang berdasarkan bird flower-nya dan berdasarkan karakter. Terus sekarang berdasarkan elemennya ya. Ya, kalau elemennya angin tapi kita simbolnya ini water. Oke. Gitu. Jadi Aquarius itu tuh suka banget sama water, suka sama air gitu. Kita suka banget sama ocean breeze. Terus kita suka island hopping. Aku tuh paling suka island hopping, Kak. Oh gitu. Iya, aku suka banget island hopping, diving gitu. Dan kita tuh suka ibaratnya kayak kiss by the sun. Oke. Gitu. Jadi banyak parfum-parfum yang kayaknya blend so well nih sama matahari dan Iya, sama iya. pasir, Jadi pasir kamu pantai. seneng ya wangi-wangi anak kecil yang habis panas-panasan. Iya. Emang ada Layangan matahari gitu. ya. Beda ya konsep Beda. wangi mataharinya ya. Ini jadi beberapa parfum yang bakalan blend banget nih sama keringat kita kalau kita matahari yang di pantai. Gitu sama air laut juga. Kayak yang pertama ini aku ada Unkenaru yang sama Nicholas Saputra yang For You. Oke. Ini waktu itu aku bawa ke Karimun Jawa pas aku island hopping. Terus ini bener-bener wanginya cocok banget sih Kak. Kan aku diving dan aku island hopping gitu dan pas kena sinar matahari tuh wanginya tuh makin lama makin enak. Sedangkan pas aku kalau pakai di daily activity yang kayak ke kantor atau apa tuh malah justru kayak kok kayak nggak nyambung ya wanginya gitu. Gitu Kak. Jadi ini tuh notes-nya itu tuh ada fig-nya sama ada coconut tree leaves juga gitu. Jadi emang bener-bener represent pantai banget dan mungkin ini represent juga kalau Nicholas Saputra tuh anaknya kan traveling banget ya. Iya, kamu island hoppingnya sama dia nggak? Enggak. Belum masuk komunitasnya dia Belum nih. ya? Ntar lagi ya kita satu geng ya, mix up. Sama dia tuh ada pair-nya gitu. Iya. Jadi itu yang bikin wanginya tuh lebih fresh, terus juga lebih bener-bener enak dan seger aja gitu untuk kita keliling yang kena matahari. Next kita ada ini yang aku ada project Ini baru nih kayaknya. Baru, aku baru beli di JXB kemarin. Oke. Iya, ini Waters of Maluku. Jadi ini belum sempat aku bawa buat island hopping, tapi for sure ini bakalan cocok banget. Iya. Gitu. Jadi dia itu notes-nya itu wanginya ada green tea-nya, ada grapefruit-nya juga. Yeah. Terus yang unik tuh dia ada wangi carrot wortel. Kayak ini tuh pas aku kecium tuh lama-lama kayak oh iya juga ya gitu. Terus dia juga ada clove-nya. Berarti clove tuh cengkeh. Iya. Ya, cengkehnya. Wanginya gitu. tuh Indonesia banget ya. Wanginya Indonesia banget dan ini tuh dia inspired dari ya keindahan laut di Maluku. Kayak gitu. Dan memang konsep si Project 1945 ini kan wangi-wanginya tuh terinspirasi dari daerah-daerah di Indonesia. Betul, dari Nusantara lah gitu. Dan ini bener-bener aku sih bakal ngerasa nih kalau misalkan next aku bakal island hopping lagi, ini my go to perfume juga. Oke. Gitu. Yang terakhir aku ada ini John Varvatos yang kamu juga tadi sempat Tadi aku bawa. bawa. Iya, tadi kita Jadi udah dipisahkan karena sama. Jadi ini John Varvatos yang artisan gitu. Ini wanginya waktu itu aku bawa ini tuh kalau nggak salah ke Makassar deh. Oh gitu. Iya, kan aku sempat di Makassar island hopping juga kan Kak. Oh, setelahnya ya? Setelahnya dan setelah itu aku juga ke Pulau Seribu, aku bawa ini juga. Itu gede ya buat di traveling. Sebenarnya terlalu gede nih buat traveling, cuma enak dan cocok banget. Pas aku pakai ini tuh
kalau aku pakai diving tuh nggak hilang wanginya. Oh, Gitu. Terus abis oke. itu juga pas kena air laut tuh blend sama asinnya air laut tuh enak. Bener fresh. Ini tuh citrusnya berasa banget ya di Citrusnya awal. berasa banget gitu. Dan kayaknya setelah dilihat dari beberapa parfum tadi tuh lumayan unisex semua ya. Kalau ini Yes. tuh agak sedikit maskulin nggak sih dry down-nya? Ini dry down maskulin banget. Dan itu yang uniknya ya Kak, kalau misalkan aku ngeliat dari notes-nya sendiri itu, yang di top notes-nya tuh dia mostly tuh yang kayak citrusy gitu, kayak bergamot, tangerine dan lain-lain. Cuma pas di middle-nya tuh langsung bunga-bunga. Oh, Lavender, oke. rose gitu. Terus, Menenangkan gitu iya, ada dong. jasmine. Terus nanti pas di base notes-nya itu tuh ada, pas di bottom notes-nya itu tuh ada emas sama amber. Jadi itu bener-bener sebenarnya kalau kita ngeliat dari layernya itu tuh agak sedikit bertolak belakang, tapi ternyata blend so well. Enak banget. Dan sesuai kan ya dengan si bunga anggrek yang sebenarnya tuh ada maski-maskinya itu. Betul, dan ini botolnya juga cocok banget buat jalan-jalan ke pulau. Iya, ini bener-bener juga konsepnya kayak Nusantara gitu ya, Iya, kearifan konsepnya tuh lokal. pantai Oh. gitu, kayak anyaman. Iya, lucu. Gitu. Dan sebenarnya emang oke sih ya buat dibawa-bawa karena nggak rentan untuk pecah ya. Betul, dia soalnya ini nih, kayak materialnya ini tuh nggak langsung ke kacanya. So far sih aku bawa ke pulau-pulau ya itu aman sih. Tadi kita udah bahas yang berdasarkan bunga, berdasarkan karakter, Yes. berdasarkan elemennya juga, dan elemennya itu kan udara, Iya, udara. air, Air. pantai, yang tropical gitu ya. Nah sebenarnya di video-video sebelumnya udah ada juga tuh pembahasan kategori air dan udara, karena kan kalau zodiak kan ada 12 Iya, ya, banyak nggak mungkin nih. 12 ya tuh rekomendasinya tuh beda-beda gitu karena kan olfactory family itu cuma ada beberapa aja. Nah kalau kita ngomongin yang pantai-pantai, dari aku ada ini nih, Aqua Allegoria line dari Guerlain yang judulnya namanya tuh Coconut Fizz. Iya nggak sih, coconut kan Aku suka emang banget lagi wangi coconut. sesuatu Iya. yang berhubungan dengan pantai. Biasanya kita minum air kelapa tuh di pinggir pantai, terus banyak pohon kelapa dan lain-lain. Jadi wanginya tuh tropical banget. Wanginya Enak. Aku suka seger tapi kayak Enak. hangat juga gitu. Ini yang apa namanya Guerlain ini bener-bener wanginya coconut banget sih, Kak, creamy dan enak banget lagi. Iya, dan itu nggak- bakal aku suka. Dan gak banyak gitu kan parfum yang emang scentnya tuh bener-bener coconut gitu. Betul. Ini enak banget, tropical banget. Tropical banget parah. Unik banget, unik kan? Unik. Seperti Aquarius. Unik. Nah terus yang wanginya agak-agak coconut itu juga ada nih sebenarnya jedor ini juga lumayan creamy coconutty sih. Oh, I Emang di see. awal kayak tuberose gitu yang lebih kencang ya, tapi lama-lama tuh dia lebih creamy coconut. Jadi mungkin kalau misalnya ini tuh kalau ke pantai bisa dipakai siang-siang, ini buat malam, tapi Malamnya. kayak buat di pantai gitu tuh Dinner di pinggir cocok. pantai ya, Iya, cocok banget sih. Itu sedikit lebih intens lah, tapi ya sebenarnya dry down-nya tuh creamy banget. Ya kan I ada see. shadernya juga. Iya, iya. Terus ini juga ada Marc Jacobs yang intense. Ini tuh wanginya almond milk. Jadi kalau suka pesan kopi pakai Iya, almond almond milk, milk, ini ini wanginya. dia nih. Wanginya nih seperti ini gitu kan. Vanilla-ish tapi nggak yang strong banget gitu. Milky, coconutty juga ya kan. Terus juga agak nutty kayak kacang-kacangan gitu. Nah, itu aku yang wanginya juga suka kayak kacang-kacangan ini dia. gitu. Heeh. Coba ya, Kak. Dan botolnya juga unik Oh, banget iya, kan, unik banget. unconventional gitu. Cocok kan sama Aquarius? Cocok banget, ini kayak something that Aquarius would buy. Sama kalau untuk color palette ini tuh yang would wear juga sih. Iya. Iya, ini nutty, Heeh. tapi dia Enak. fresh. Kok aku jarang pakai ini? Iya. Enak. Enak, ini enak. Terus kalau yang untuk local brand ada dari Etre. At ini A Place We Call Home, dan bener-bener wanginya tuh kayak Bali gitu. Aku pernah nyium ini waktu di JXB kemarin. Iya, Iya, aku sempat enak mampir ke banget. booth-nya. Wanginya tuh bunga Kamboja gitu. Wanginya sangat-sangat tropical. Terus ya nggak sih? Iya, wanginya tuh kayak Emang- bener bunga yang bikin calming. Iya, nyaman kan. Kita tuh Kayak kalau A misalkan- Place We Call Home. Betul, kita ini seolah-olah kayak wanginya tuh kalau misalkan ini wangi yang di rumah kayak diffuser gitu tuh kita kayak berasa di welcome banget. Iya. Gitu. Ini wanginya bener-bener kayak bunganya tuh enak banget Kamboja ya Kak berarti? Iya, Kamboja. Heeh. Kamboja itu bener-bener enak sih. Enak, Bener-bener enak bener banget. kata Kak Hani, villa di Bali. Persis. Villa mahal ya. Villa mahal Villa di Bali. mahal di Bali ini Atau dia kayak agak-agak wanginya. semi-semi lobby-lobby yang ada di Bali gitu kan. Iya, kalau kita kayak masuk ke villa terus kan biasanya banyak bunga-bunga Kamboja, terus Iya. banyak yang jatuh-jatuhan gitu Iya, wanginya. itu persis. Iya, sama di tempat ininya loh, apa namanya, sajennya ya? Sesajennya, betul. Sesajen, iya bener kan, Betul, sesajen. betul. Oh, itu wanginya seperti itu. Terus satu lagi nih yang wangi-wanginya Bali-Bali juga dari Humans yang Essence
of the Sun. Nah, udah kebayangan Udah wangi-wangi kebayang, matahari? wanginya matahari nih. Iya, sama sih. Kayak ini juga terinspirasi dari Bali Life. Terus itu sedikit ada wangi-wangi kayak pandan gitu loh. Iya. Aku pertama kali nyium tuh langsung kayak ada wangi kayak agak semacam ketan yang manis. vanilla santan pandan gitu. Bener, iya. Enak. Enak. Ini manisnya tuh bukan yang candy, jadi ini something that Aquarius juga bakalan suka. Gitu. Dan dry down-nya lama-lama tuh enak banget. Berikutnya nih kalau misalkan Aquarius itu identik dengan rainy season. Karena kan kita masih ada di Januari Februari itu masih musim hujan. Betul. Kak. Jadi kita tuh suka wangi-wangi yang warm, spicy, terus kayak oud gitu tuh suka sih. Gitu karena itu kayak bikin hangat aja gitu. Apalagi kan nih pas kita lagi syuting hari ini nih kan hujan nih ya kebetulan. Jadi pas kita pakai parfum yang iya, aku juga pakai jas dan blazer gitu kan. Dan kita tuh kok suka banget wangi-wangi yang benar-benar menenangkan dan bikin hangat gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya masih berhubungan dengan air juga ya, Lagi-lagi tapi airnya bukan air laut. Iya, airnya dari atas. Hujan. Bukan bocor ya, air hujan ya. Kalau dari aku yang pertama ini ada yang Zara in collaboration with Jo Malone. Ini yang Magnificently Dubai. Oke. Gitu. Dari judulnya aja From Sunrise to Sunset. Kebanyakan sih wangi-wangi Dubai bling gitu ya. Dubai bling banget on Netflix. Itu aja platnya udah depannya. Iya, udah bling-bling. Ini tuh wanginya Kak, aku tuh suka banget. Aku tuh somehow tuh suka ada kalau ada saffronnya gitu di parfum. Oh, kamu suka gitu. saffron. Iya. Jadi tuh dia notesnya itu ada saffron, nutmeg dan juga ada letternya gitu. Dan dia tuh tipe ke wangi yang benar-benar fresh tapi spicy. Terus dia kayak animalic, cenderung animalic dan agak-agak smoky tobacco gitu sih Kak. Ya, ini salah satu parfum yang berat yang kamu punya ya. Iya, betul. Lumayan deep lah. Lumayan deep dan ini tuh biasa aku pakai special occasion doang kalau misalkan mau kayak ada event yang formal gitu. Cuma kadang-kadang kalau daily tapi lagi hujan pun aku biasa pakai ini juga gitu. Emang cocok banget sih dipakai untuk udara dingin atau nanti ke winter vacation. Betul. Cocok banget. Kalau mau ke negara yang atau kota yang iklimnya cenderung lebih dingin tuh ini cocok banget, harus banget dibawa gitu. Walaupun namanya Dubai yang kan kayak panas dan lain-lain gitu kan. Iya, tapi kan di sana kebanyakan juga indoor ya. Iya, pasti kebanyakan dingin. indoor. Dan kalau ke negara-negara Arab gitu kan, mereka semua wangi-wangi. Iya. Jadi kalau kita nggak intens juga wanginya tuh berasa kayak, aduh, gue bau sih gitu. Karena kayak kalah ya Kurang, wanginya ya iya. gitu. Jadi ini cocok banget. Dan ini aku harus ini banget sih, harus ngomong kalau misalkan ini SPL-nya Juara. Top notch banget. Ini aku pakai pas tahun hall. Dari pagi tuh Pantes Kak. kamu di panggung, aku di belakang gitu masih kecium. Ini wanginya kan aku pakai dari pagi kan. Aku standby dari jam 7 tuh aku udah OTW, udah pakai ini. Aku tuh nggak retouch sama sekali sampai udahannya malam dan malamnya aku harus ada event attendance juga gitu. Wanginya nggak hilang dan masih sama. Jadi ini benar-benar longevity-nya top notch. Best. Worth it banget ya. Worth it, dan sekarang kalau nggak salah lagi sering diskon nih, jadi kayak Oh, dia masih ada ya yang koleksi Masih ini, ada. bukan limited ya? Ya, jadi masih ada dan diskon. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, langsung aja sekarang ke Zara terdekat. Nextnya kalau dari aku ada layer. Ini layer yang Midnight Haze. Oke. Dia tuh wanginya sebenarnya mirip-mirip sama si apa namanya Magnificently Dubai ini Kak. Cuma bedanya tuh dia agak-agak sedikit vanilla gitu. Dan dia tuh ada hint of bergamotnya juga. Sama ada basilnya, gitu. Dia kan deep banget ya nih Kak wanginya. Dia juga ada vanilla sama tong kabinnya, Oke. gitu. Jadi ini yang sebenarnya itu yang slightly bikin sedikit berbeda daripada si Magnificently Dubai. Tuh. Ini lebih lembut ya, sedikit Betul, ya. lebih lembut. Dan ini aku beli di Female Daily Studio. Female Daily ya, emang Masuk. ya. Kalau X Beauty atau Betul lagi, apa aku itu beli selalu. Makassar. Aku beli di Makassar X Beauty. Iya, ini enak sih. Iya, ini menjadi daily parfum aku juga gitu. Dan ini Tinggal segini. yes, tinggal segini. Lagi-lagi aku bisa bilang ini untuk parfum lokal ya Kak. Longevity-nya best. Ya. Best banget. Jadi walaupun namanya Midnight tetap bisa dipakai buat daily ya. Betul. Jadi ini one of my daily perfume juga kalau misalkan lagi beraktivitas. Nah, berikutnya ini yang ini kan udah sedikit nih Kak. Ada lagi yang udah sedikit banget nih, bener udah nihil air. Jus orangnya udah hampir nihil tuh tinggal segini. Ini ada Versace Blue Jeans. Ini kayak klasik banget nggak Klasik sih? banget. Dari kapan sampai sekarang tuh masih favorit ya. Masih menjadi favorit banyak orang ini si Versace Blue Jeans ini Kak. Ada yang merah, ada yang ini. Iya betul, dan dia itu wanginya very ini sih kayak bergamot juga gitu. Terus juga kayak slightly vanilla ya Kak. Agak-agak
tongkabin dikit gitu. Iya. Cuma dia tuh wanginya bener-bener unik sih menurut aku. Ini kalau misalkan orang yang pakai Versace Blue Jeans tuh kayak ibaratnya orang yang know how to make an entrance. Oh. Gitu. Jadi kayak pas nengok suka center of attention gitu. Berarti SPL-nya oke juga dong ya? Iya, betul. Ini parfum aku wisuda SMA kalau nggak salah ada yang ini. Oh gitu? Iya. Terus kebayang ya kamu naik ke panggung untuk menerima Salah tingkat kepedean langsung naik. Iya ini enak Betul. sih, dan ini kayak emang bisa diterima oleh segala umur. Kayak tadi Iya. kamu dari SMA pakai ini, untuk kerja pun oke banget gitu. Betul, Masih setuju banget. cocok. Setuju. Nah, yang terakhir dari aku ada yang Fongse. Hmm. Ini brand lokal juga, Fongse, made in West Java. Dia ini yang santal gitu. Ini wanginya, kalau aku bisa bilang ini wanginya leather banget sih kak. Wangi kulit, kayak jok kulit baru gitu. Mobil baru gitu Mobil ya, atau baru. tas baru. Gitu. Ini ada cedarwoodnya, ada sandalwoodnya juga gitu. Terus juga pastinya ada letternya, terus ada amber sama iris. Oke, iya sih, ini wanginya leather banget. Kulit banget, sandalwood banget Sandalwood gitu. banget. Jadi kalau suka sandalwood tuh apa ya? Cendana ya? Cendana ya. Ya kayak wangi kipas kan? Ah, Kipas betul, kayu, betul, kondangan itu. Kondangan, betul persis banget kayak gitu. Dah ini banget dah. Enak, pokoknya best. Jadi itu tadi beberapa yang wanginya tuh menurut aku warm dan cocok banget untuk rainy season ini, musim hujan kayak gini. Kayaknya aku juga ada beberapa yang cocok dipakai untuk rainy season. Kan kalau kita ngomongin hujan itu kan apa sih yang kebayang tuh? Tanah basah, basah. ya kan, rumput yang bergoyang. Ya gitulah pokoknya rumput, Rumput tanah dan basah. lain-lain, rumput basah. Itu tuh biasanya notes-nya tuh salah satunya tuh adalah vetiver. Oh, Ya kan, I see. vetiver tuh kayak rumput-rumput gitu yang sebenarnya kalau vetivernya sendiri tuh wanginya bisa kayak green banget yang kayak sampai pahit gitu. Oh, I see. Cuma kan kalau udah jadi parfum digabungin dengan Yeah. notes-notes lain ya, jadi wanginya tuh sebenarnya enak banget. Kalau ini vetiver dan golden vanilla, jadi ya nggak pahit sih, tapi juga nggak gormong gitu. Karena percampuran si pahit dan vanilla yang manis tuh somehow pas banget gitu loh, jadi comforting banget buat Comforting, kita. betul. Jadi kayak ada vanilla tapi kayak green tapi vanilla gitu. Iya, jadi dua sisi yang sangat-sangat berbeda tapi somehow enak banget ketika udah digabungin. Dan biasanya tuh kan wangi-wangi hujan itu kan namanya petrichor ya. Iya, betul. Nah itu petrichor. tuh wangi-wangi seperti itu tuh yang cocok banget nih buat rainy season. Ada juga kalau dari lokal itu ada Alchemist yang home garden. Ah, iya ini Ya wanginya kan? rumput banget. Rumput banget, taman. udah kebayang kan Kebayang ya, home banget ini garden, wangi rumput. taman, hijau-hijau. Terus ini juga ada vetivernya dan untuk kayu-kayuannya itu dia dari cedarwood. Iya benar. Ya Ini kan? tuh kalau misalkan baru gini doang tuh langsung kecium banget dia wanginya rumput. Wanginya rumput. Green banget, green. Ini iya sih kak. Iya, Wanginya dan kayak kebayang ini tuh buat wangi ruangan juga enak banget sih iya ini, benar, ya kan? benar. Apalagi kalau misalkan yang homeownernya tuh emang suka banget sama kayak padang rumput Iya. atau yang kayak scenery gitu. Jadi Iya. kayak ini cocok sih untuk wangi rumah Cocok. tuh. Oke. Terus kalau untuk yang hijau-hijau, nah ini ada juga dari Hermes yang Unjardin and Mediterranean. Nggak paham bahasa Prancisnya seperti apa, tapi intinya ini juga ya kalau di awal sih citrusy gitu ya, lemony, tapi abis itu dia green banget sih. Agak green dan juga sedikit wangi-wangi hangat Mediterranean tuh gimana sih? Tapi apa namanya woody, cuma nggak berat sama sekali sih ini. Ini nggak berat Karena, sih kak. Iya, karena di awal dia tuh apa ya, bright gitu loh openingnya, citrusy gitu. Dan dia tuh tipikal wangi yang benar-benar bisa bikin orang tuh zen. Iya Zen. sih. Ini juga ada fig-nya by the way. Ah, Buah pantes. fig. Tadi kamu kayaknya ada Ada, apa yang ya uncanny yang ada? ini. Oh ya. Jadi ada sedikit kemiripan ya. Wah ini kalau aku pakai ini benar langsung calming sih kak. Ini kayaknya aku bakalan pakai kalau misalkan abis after a long day atau hard day gitu, hard week. Gitu. Aku biasa kalau pakai ini langsung kayak duduk aja diem. Calming. Kayak zen dulu nih gitu. Zen banget wanginya dan emang cocok banget juga sih buat sehari-hari. Terus satu lagi nih terakhir, kalau kita ngomongin green fragrance itu nggak mungkin kayaknya kalau nggak ada bahas ini nih. ini kan. Nggak ada Kayak dia nih. di OG juga nih salah satunya, ini Philosophy dari Diptyque. Ini wanginya green banget dan agak coconutty, creamy juga. Ini enak banget sih. Ini parfum yang biasanya aku pakai kalau aku mau misalnya kayak ke puncak gitu, yang outdoor greenery kayak gitu tuh menurut aku ini kayak
ngeblend banget sama elemen outdoornya itu. Iya, ini aku udah kebayang sih kalau aku pakai ini tuh butuh kayak outdoor activity, flying fox di Lembang ceritanya kan, di Cikole tuh. Di Cikole. Kita flying fox atau kayak paintball gitu kan. Ini cocok banget juga untuk outdoor activity sih Kak. Dan ini wanginya ini green banget. Lagi-lagi aku bisa bilang ini wanginya rumput sih. Tapi rumputnya bukan yang annoying gitu enggak. Ini benar masih enak pokoknya. Kayak refreshing tapi juga calming gitu. Yes, betul. Dan kadang-kadang kalau buat aku tuh kayak mengingatkan masa kecil yang lumayan sering main di rumput gitu. Jadi emang bikin nyaman. Ternyata banyak banget ya rekomendasi parfumnya. Betul, dan itu yang terakhir nih. Jadi aku punya kayak satu line khusus ini nih untuk para Aquarius yang tadi kamu bilang kayak suka vanilla. Oke. Tapi nggak terlalu manis, gourmand gitu, nggak banget. Kayak nggak yang candy gitu. Jadi ini ada beberapa rekomend parfum yang slightly vanilla sweet tapi nggak terlalu manis banget. Pokoknya kalau manis tuh bukan Aquarius kan? Bukan Aquarius Aquarius. Kan Cool, eksentrik gitu kan. Yang pertama itu aku dari ada Astre. Oh, ini kemarin launching di JXB. Betul, dan brandnya bukan cuma scentnya ya? Betul, dan ini tuh aku dikasih sama teman aku waktu kemarin di JXB juga, katanya sebagai Christmas gift. Oh. Gitu. Ini ada yang A Day at the Park. Ini aku kan kemarin sempat syuting juga sama Hanif Puy kan Kak, di yang buat JXB ini. Terus pas aku cium ini bener-bener wangi yang kayak caught my attention. Karena wanginya tuh beda dari yang lain. Wanginya tuh in the park. Iya, betul. Ini bukan yang green gitu ya wanginya ya? Bukan, jadi tuh wanginya tuh benar-benar kayak ada ambretnya, jadi kayak musky. Terus juga dia tuh ada fig-nya lagi-lagi. That's why I like it. Sama dia ada wangi tonka bean sama barley-nya juga. Somehow tuh kayak ada wangi sedikit milky, enak. Tapi kayak kacang dikit gitu, kayak ada sedikit kacang rebus ya? Iya, dan nutty-nya juga tapi milky gitu. Jadi nggak terlalu manis yang kayak ada ini manis yang sampai pusing gitu, giung enggak. Gitu. Ini tuh kayak buat tidur juga enak sih. Wah, nyaman, iya kan? Nyaman banget kalau ini buat tidur nih si Astre. Terus pasti yang nempel banget tuh di baju tuh kayaknya. Betul. Terus aku juga ada salah satunya ini yang aku sering bawa sekarang kalau karena ini bentuknya kecil ya Kak. Ini asal aku bawa di tas. Ini ada dari La Scala Perfume yang Kion. Kemarin ini ada juga di Jakarta X Beauty. Gitu, di assembly kemarin ya, untuk tempat parfum. Aduh, seru banget sih assembly kemarin. Iya kan, seru banget. Cuma kita bisa nyium semua banyak parfum lagi di sana. Jadi yang kalau kemarin gak ke Jakarta X Beauty, kita ada satu hall yang mayoritas isinya tuh parfum. Betul. Jadi seru banget. Ini yang Kion ini tuh wanginya aku suka banget karena dia tuh ada hint of lemon, blossom, tapi dia ada kayak vanilla gitu. Oke, jadi ini mereknya La Scala. Iya, La Scala Perfume. Yang Kion ya? Yang Kion. Dan dia kayak ada hint of coffee-nya juga Kak. Oh. Gitu. Jadi ini tuh wanginya bener vanilla, tapi maskulin. Karena mostly tuh parfum La Scala tuh kemarin yang aku sempat lihat tuh kayak cenderung maskulin semua sih. Oh gitu. Kayak parfum cowok gitu. Ya, dari bentuknya juga kan kayak ini ya, dan lebih maskulin ya. Maskulin dan ringkes. Kan biasa cowok-cowok sukanya yang kayak udah langsung masuk gitu kan Kak. Jadi ini untuk dibawa kemana-mana tuh enak, dan ini tuh untuk di retouch pun juga enak gitu. Untuk reapply atau di layering sama yang lain gitu. Ini tuh sekilas ya, kayak sekilas banget agak-agak mirip si SOTB ya. Iya, betul. Tapi kayak sekilas aja sih. Sekilas, jadi kayak sekelibat tuh wanginya bener-bener agak sedikit SOTB. Tuh. Dan kalau yang terakhir itu untuk yang semi-semi vanilla nih, aku ada Sav & Co juga, tapi ini yang Chino. Gitu. Jadi dia itu wanginya vanilla, tapi kalau misalkan kamu cium dari sini Kak, itu wanginya pedes. Pedes pink pepper. Pedes ladanya tuh kecium banget Kak. Jadi dia itu karena di top notes-nya tuh ada pink peppernya. Terus dia ada neroli sama ada pearnya juga gitu. Tapi di middle-nya itu dia ada coffee, jasmine, ada bitter almond, dan di base note-nya baru ada vanilla sama patchouli. Ini jadi, kombinasi yang ini sih unik sih. Iya, unik dan enak. Karena aku pas pertama kali nyium ini, pasti kita mungkin agak sedikit kaget ya. Karena wanginya kok lada ya, ini lada banget nih. Kok bersin-bersin ya? Ini gitu. Pedas banget di wangi gitu. Cuma ternyata pas makin lama makin enak. Apalagi kalau misalkan kita pakai pagi nih, pasti pas siangnya tuh udah berubah wanginya tuh jadi lebih kayak vanilla dan manis gitu. Lebih soapy gitu nggak sih? Lebih soapy juga. Jadi ini aku suka dan lagi-lagi nggak gourmand banget. Jadi kayak that's why I like it. Dan kayaknya seperti parfum-parfum Sav & Co lainnya, kayaknya SPL-nya oke ya? Wah, SPL-nya best.
Sebenarnya yang si Kion sama Shino ini tuh wanginya agak sedikit mirip. Iya. Mirip, cuma bedanya yaitu kalau misalkan si Sav & Co ini wanginya ada pink peppernya, jadi agak sedikit pedas spicy-nya gitu juga. Cuma kalau yang ini tuh enggak, ini kayak lebih ke cenderung masculine-nya aja gitu, masculine side-nya. Oke, itu dia rekomendasi parfum atau parfum-parfum yang mencerminkan para Aquarius nih Kak. Untuk para Aquarius. Jadi kalau misalkan kalian nih ada yang Aquarius juga dan ngeliat ada parfum yang sama aku dan Kak Hani, langsung aja komen di bawah. Tapi kalau misalkan kalian juga punya rekomendasi untuk aku sebagai Aquarius, langsung juga komen di bawah supaya nanti aku bisa nambah koleksi parfum aku juga. Oke, udah lengkap banget rekomendasi parfumnya dari berbagai olfactory. Pasti ada yang nyangkut di hati kalian. Jadi sampai ketemu di season berikutnya, yaitu Pisces. Bye. Thank you for watching.